WHO memberi peringatan kepada sejumlah daerah di Indonesia karena mobilitas warga Indonesia meningkat signifikan seiring dengan pelonggaran PPKM. Meski kasus COVID-19 trennya memang mengalami penurunan, namun Organisasi Kesehatan Dunia ini meminta Indonesia untuk tetap memonitor perkembangan di sejumlah provinsi. Lantas daerah mana sajakah yang mendapatkan catatan lebih dari WHO? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam WHO Semprit Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Kementerian Kesehatan melaporkan secara kumulatif jumlah pasien positif corona di Indonesia per 19 September 2021 sebanyak 4.190.763 orang atau bertambah 2.234 orang dari hari sebelumnya. Sementara rata-rata laju pertumbuhan kasus positif corona dalam seminggu terakhir yaitu 0,1% ini per harinya, yang artinya melambat dibandingkan dengan rata 7 hari sebelumnya yaitu 0,15% ini per harinya. Namun yang patut diingat, kita tidak boleh berpuas diri, pasalnya pandemi belum berakhir. Apalagi WHO menyoroti ada peningkatan aktivitas yang signifikan di sejumlah provinsi yang bisa meningkatkan resiko penyebaran virus corona. Dalam laporan mingguan WHO, tren peningkatan mobilitas terlihat di seluruh provinsi di Jawa Bali, terutama di lokasi transit, lokasi perbelanjaan, retail, dan juga rekreasi. Nah, ini adalah gambaran mobilitas masyarakat secara nasional ke sejumlah lokasi. Kalau kita lihat grafik yang berwarna biru ini menunjukkan kunjungan ke lokasi retail dan juga rekreasi. Sementara grafis yang warna biru tua ini menunjukkan ke lokasi transit. Nah, mengutip laporan COVID-19 Community Mobility Report keluaran Google, secara nasional tingkat kunjungan masyarakat Indonesia ke lokasi perbelanjaan retail dan rekreasi per 11 September 2021 adalah 5% di bawah kondisi normal sebelum pandemik. Nah, rata-rata 7 hari terakhir adalah 2,71% di bawah hari biasanya atau agak lebih ramai gitu ya dibandingkan dengan rata 7 hari sebelumnya, yaitu di 4,72% di bawah normal. Sementara itu lokasi transit yaitu halte, stasiun, terminal dan juga semacamnya ini tingkat kunjungan per 11 September di tahun ini yaitu di 25% di bawah normal. Di mana rata-rata kunjungan dalam 7 hari terakhir hingga 11 September 2021 adalah 28,57%. Ini di bawah normal. Namun sedikit lebih ramai ya ketimbang rata 7 hari sebelumnya yaitu di 30,86% di bawah normal. Dan menurut catatan WHO, peningkatan mobilitas yang mencolok terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Banten, di mana mobilitas masyarakat ini telah kembali ke masa sebelum pandemi. Lantas bagaimana perkembangan pandemi di 3 provinsi tersebut? Wajar tidak sih kekhawatiran WHO? Kita akan cek di slide berikutnya. Nah, pertama kita lihat dulu situasi di Jawa Barat, di mana per 16 September 2021, total pasien positif corona di Provinsi Pimpinan Ridwan Kamil ini berjumlah 699.915 orang. Artinya Jawa Barat ini menyumbang 16,74% dari kasus secara nasional gitu. Sementara itu laju pertumbuhan kasus dalam sepekan terakhir yaitu 0,06% per hari atau turun dibandingkan dengan rata seminggu sebelumnya itu 0,09% per hari. Nah, keduanya ini lebih rendah dari rata-rata nasional. Lalu bagaimana dengan mobilitas warga Jawa Barat? Apakah meningkat seperti yang disebutkan oleh WHO? Kita lihat ini pada 11 September 2021, kunjungan masyarakat Jawa Barat ke tempat perbelanjaan retail dan rekreasi ini sudah sama seperti dengan masa sebelum pandemi. Di mana dalam 7 hari terakhir ini rata-rata kunjungannya sudah di atas 2% kondisi sebelum pandemi atau ini jauh di atas rata-rata nasional. Sementara itu tingkat kunjungan masyarakat Jawa Barat di lokasi transit pada 11 September 2021 adalah 16% di bawah normal. Dan rata-rata kunjungan dalam 7 hari terakhir itu di 18,84% di bawah normal. Ini juga lebih ramai ketimbang rata-rata nasional. Lalu kita lihat lagi provinsi sebelahnya. Oke. Ini ada Jawa Timur di mana per 16 September 2021 jumlah pasien positif corona di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini sebanyak 392.232 orang. Artinya Jawa Timur ini menyumbang 9,38% dari total kasus positif secara nasional. Kemudian selama seminggu terakhir ini rata-rata kasus harian bertambah 0,11% per hari.
Meski melambat dibandingkan dengan rata-rata seminggu sebelumnya yang berkisar 0,15%, tetapi lebih sedikit tinggi nih dibandingkan dengan laju pertumbuhan kasus nasional. Kemudian dari segi mobilitas, ini rata-rata tingkat kunjungan ke lokasi tempat perbelanjaan retail dan juga rekreasi dalam sepekan terakhir, yaitu di 0,57%. Ini di bawah normal setiap harinya atau jauh lebih ramai dibandingkan dengan rata 7 hari sebelumnya, yaitu di 2,14%, di bawah normal setiap harinya. Namun sebetulnya angka-angka tersebut ini masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian dari segi tingkat kunjungan ke lokasi transit, ini dalam sepekan terakhir di Jawa Timur sebanyak 30,57% di bawah normal setiap harinya, atau lebih ramai dibandingkan dengan rata 7 hari sebelumnya di 33% di bawah normal per hari. Di mana ini juga sebetulnya masih di bawah rata-rata nasional. Kemudian bagaimana dengan perkembangan di Banten? Ya, di Banten ini jumlah kasus positif corona di provinsi tersebut per 16 September 2021 sebanyak 130.672 orang atau menyumbang 3,12% kasus secara nasional. Nah, selama 7 hari terakhir, rata-rata pasien positif corona ini bertambah 0,03% per hari atau melambat dibandingkan dengan rata 7 hari sebelumnya, yaitu di 0,09% per hari. Yang artinya penurunan laju kasus positif corona di Banten ini lebih baik dibandingkan dengan nasional. Sementara itu kita lihat mobilitas warga Banten ke lokasi perbelanjaan retail dan juga pariwisata pada 11 September 2021 ini sudah 6% di atas kondisi sebelum pandemi. Sementara rata-rata kunjungan dalam 7 hari terakhir yaitu 5,71% di atas normal setiap harinya. Artinya ini patut menjadi perhatian ya, karena ini sudah jauh melebihi rata-rata nasional. Meski demikian kalau kita lihat di sini lokasi transit rata kunjungan warga Banten dalam 7 hari terakhir hingga 11 September 2021 adalah 41,87% di bawah normal. Yang artinya ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Ya, jadi memang meskipun kasus penyebaran virus corona ini terus melandai, tapi patut diingat pandemi belum berakhir. Jangan sampai kita kembali lengah sehingga COVID-19 melonjak. Jadi ingat, selalu waspada dengan menerapkan protokol kesehatan. Catatan dari WHO ini tentunya bukan sekedar pemberitahuan, namun perlunya rencana konkret untuk mengantisipasi dan mengurangi kemungkinan dampak dari peningkatan mobilitas, transmisi, dan juga kapasitas sistem kesehatan di tingkat nasional dan tingkat subnasional.